Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Rizky Hidayat. Nah, pada konten kali ini aku akan menjelaskan fakta seputar diabetes dan tata cara melakukan senam kaki diabetes. Nah, teman-teman, berbicara tentang diabetes mellitus, mungkin masyarakat awam sering mengatakannya sebagai penyakit gula atau penyakit kencing manis. Pada dasarnya penyakit diabetes mellitus ini terjadi ketika kadar gula dalam tubuh kita itu sangat tinggi. Nah, untuk pembagiannya sendiri, diabetes mellitus itu dibagi menjadi dua tipe. Untuk tipe yang pertama disebabkan karena tubuh kita, pada khusus ini organ pankreas, tidak dapat memproduksi hormon insulin. Kenapa sih pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin? Ya, penyebabnya adalah satu, yaitu proses autoimun. Kalau boleh saya ceritakan, sel-sel imun dalam tubuh kita yang seharusnya menjaga tubuh kita dari zat-zat asing maupun bahan-bahan asing dari luar tubuh masuk tubuh kita, justru pada kondisi autoimun mereka menyerang tubuh kita. Yang pada hal ini, sel-sel imun itu menyerang sel beta pankreas, sehingga sel-sel pankreas, yaitu sel beta pankreas, tidak dapat produksi hormon insulin. Nah, untuk tipe yang kedua sendiri, yaitu di mana tubuh kita itu kurang sensitif terhadap hormon insulin. Untuk penyebabnya sendiri itu belum pasti. Namun ada beberapa faktor pendorong yang mendukung terjadinya diabetes mellitus tipe kedua, seperti obesitas. Untuk obesitas sendiri, itu diyakini dapat menyumbang 80-85% risiko terkena diabetes tipe 2 pada seseorang. Sementara penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang gemuk hingga 80 kali lebih mungkin untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dibandingkan tipe orang yang memiliki berat badan yang ideal. Lalu yang kedua, pola hidup yang tidak baik. Untuk pola hidup sendiri seringkali diakibatkan dari kurangnya aktivitas fisik, baik itu kurang olahraga maupun kurang pemanasan pada pagi hari. Itu sangat menentukan seseorang bisa mempunyai pola hidup yang tidak baik. Dan yang ketiga, pola makan yang tidak teratur. Untuk penjelasan tipe kedua ini mungkin sudah tidak asing lagi seperti fenomena zaman sekarang. Orang lebih sering minum minuman yang manis, makan makanan yang manis, sehingga kurang berolahraga dan akhirnya menumpukan banyak masalah, salah satunya obesitas. Hingga penyebab faktor-faktor yang tadi saya sebutkan akhirnya mendorong terjadinya diabetes mellitus tipe kedua. Kira-kira kapan sih seseorang itu bisa dikatakan terkena diabetes mellitus? Nah, dari sumber yang saya baca, yaitu dari sumber Kementerian Kesehatan Indonesia, ada beberapa cara untuk mendiagnosis pasien itu terkena diabetes mellitus. Yang pertama adalah seorang itu telah mengalami gejala klasik dari diabetes. Ya, gejala klasik. Untuk gejala klasik sendiri ada 5P. Untuk P yang pertama yaitu poliuri, yaitu banyak kencing. Yang kedua, polidipsi, yaitu banyak minum. Yang ketiga, polifagi, yaitu banyak makan. Yang keempat, yaitu P, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, bukan karena faktor diet ya teman-teman. Dan untuk yang kelima yaitu pruritus, gatal-gatal. Nah, apabila seseorang telah mengalami kelima gejala klasik tersebut, lalu diperiksa gula darahnya, yang dimana penderita diabetes untuk hasil pemeriksaan gula darah yang pertama adalah untuk glukosa darah sewaktu, yaitu lebih besar sama dengan 200, dan untuk glukosa darah puasanya lebih besar sama dengan 126. Maka dengan terpenuhinya gejala klasik maupun pemeriksaan gula darah tadi, didapatkan pasien tersebut terkena diabetes mellitus. Teman-teman, untuk penyakit diabetes mellitus ini memiliki komplikasi yang sangat mengerikan. Apa saja sih? Yang pertama adalah serangan jantung, kedua stroke, lalu yang ketiga luka pada kaki, yang keempat penyakit retinopati diabetik, yang kelima penyakit neuropati diabetik, dan yang terakhir nefropati diabetik. Jadi simpelnya, teman-teman kita ataupun pasien-pasien di luar sana yang terkena diabetes mellitus akan sangat besar kemungkinannya terkena komplikasi apabila penyakit ini tidak kunjung dikontrol, seperti perubahan pola hidup, modifikasi gaya makan kita, ataupun perbaikan seperti perbanyak aktivitas. Ya, teman-teman gak mau kan apabila sudah didiagnosis diabetes mellitus lalu terkena komplikasi yang mengerikan yang saya sebutkan sebelumnya.
Nah, maka dari itu saya akan memberitahukan tata cara bagaimana kita melakukan senam kaki diabetes. Teman-teman, pada dasarnya prinsip dari senam kaki diabetes ini membantu para penderita diabetes mellitus untuk menghindari komplikasi pada kakinya, seperti luka pada kaki yaitu gangren ataupun penyakit neuropati diabetik. Nah, untuk manfaatnya sendiri ada 4. Yang pertama adalah membantu memperlancar sirkulasi darah. Nah, teman-teman tahu kan pada kaki kita itu banyak sekali pembuluh darah. Pada suatu saat mungkin sang penderita diabetes ini merasa kakinya kram, merasa kakinya kebas seperti kesemutan. Nah, hal yang pertama ini membantu sekali untuk memperlancar sirkulasi darah. Untuk yang kedua adalah memperkuat otot kecil kaki. Seperti kita tahu, otot-otot ini harus sering kita latih agar nantinya otot ini akan membantu kaki kita lebih kuat lagi dan bisa menghindari terjadinya komplikasi. Untuk yang ketiga sendiri adalah mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki. Teman-teman tentunya nggak mau kan kaki kita yang harusnya normal bisa kita gunakan untuk berdiri, berjalan, dan sebagainya justru terjadi kelainan bentuk seperti pembengkokan pada kaki ataupun hal-hal lainnya yang tidak kita inginkan. Manfaat yang keempat sendiri yaitu melatih sendi kita agar tidak kaku. Nah, teman-teman udah menyimakkan apa saja dari manfaat melakukan senam kaki diabetes. Pada prinsipnya, senam kaki diabetes ini yang pertama adalah boleh dilakukan dalam posisi duduk, tidur, maupun berdiri. Yang kedua adalah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, boleh dilakukan setiap hari mungkin secara teratur. Dan yang terakhir, teman-teman apabila kakinya mulai terasa dingin, boleh langsung melakukan senam kaki diabetes ini. Karena pengerjaannya sangat simpel, sehingga teman-teman bisa kapanpun dan dimanapun melakukannya. Teman-teman, sesuai prinsip melakukan senam kaki diabetes boleh dilakukan sambil berdiri, duduk, maupun sedang tiduran. Pada saat ini saya akan menggunakan posisi duduk. Nah, pada posisi senam pada hari ini saya akan menghitung dengan 8 hitungan. Jadi boleh diperhatikan pada kaki saya. Yang pertama adalah mengangkat kaki dan menurunkan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan berpindah ke cara yang kedua, yaitu kedua tumit kita diangkat dan diturunkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan ketiga yaitu menekukan dan meluruskan telapak kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan selanjutnya yaitu kita akan putar telapak kaki kita ke arah luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan begitu juga ke arah ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu untuk gerakan selanjutnya yaitu mencengkram dan meluruskan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mungkin itu saja dari step-step cara melakukan senam kaki diabetes. Ingat lagi teman-teman bahwa senam kaki diabetes ini boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dan pada posisi apa saja. Apabila memang dibutuhkan seperti kaki mulai terasa dingin, boleh lakukan segera senam kaki diabetes. Ataupun teman-teman boleh menjadwalkannya secara teratur setiap hari. Semoga penjelasan dari video saya membantu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.